Saya izin untuk berdiri. Ya, saya izin untuk berdiri karena materi saya nanti akan ditampilkan supaya saya bisa lihat juga karena di sini tidak ada layarnya. Mohon izin Pak Guru, saya mau berdiri pindah di sini. Kalau capek tipe pulang di sini ulang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, tidak apa-apa, santai ya. Kita mempelajari perkara-perkara dalam urusan agama kita, tidak perlu terlalu tegang. Santai tapi insya Allah bermanfaat, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengamalkan setelah itu apa yang kita dapatkan, ya, bukan sekadar menjadi bukan sekadar menjadi status baru di Facebook kita atau di media sosial kita bahwa hari ini kita telah mengikuti satu kegiatan, tapi ternyata setelah itu pas Ramadan datang, apa dulu yang lalu saya dapat, apa dulu yang lalu, ternyata cuman sekadar jadi status Facebook. Jangan, mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat, ya. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka melakukan, mengamalkan apa yang telah dinasihatkan kepada mereka, apa yang telah disampaikan kepada mereka dari ilmu agama ini, maka itu lebih menguatkan mereka dan mengokohkan mereka, ya, lebih baik dan lebih mengokohkan mereka. Baik, fikih Ramadan, persiapan di bulan Sya'ban. Hari ini kita masih di bulan Sya'ban Bapak Ibu, dengan 3 hal. Para ulama kita, mereka menyebutkan di bulan Sya'ban, sebelum datangnya bulan suci Ramadan, paling tidak ada 3 hal yang betul-betul harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bukan gorden baru, ya. Ada juga orang mempersiapkan menyambut bulan suci Ramadan dengan sofa baru, padahal cicil, ya. Subhanallah. Ada 3 hal penting Bapak Ibu yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, memperbanyak puasa sunnah. Amin. Bukan doa itu. Iya. Memperbanyak puasa sunnah, atau bahasa lain, melatih diri kita untuk berpuasa sunnah. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya nanti di bulan suci Ramadan tidak tak kaget ini puru, ya, tidak kaget kita dengan puasa, karena 1 bulan sebelumnya kita sudah banyak melatih diri kita dengan puasa sunnah. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha dan istri-istri beliau menceritakan bagaimana Nabi SAW di bulan Sya'ban beliau berpuasa, bahkan hampir-hampir terlihat 1 bulan penuh beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Di antara rahasianya, selain bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, juga kata para ulama kita sebagai bentuk latihan. Saya sebenarnya selain panitia sudah menyiapkan hadiah juga, saya sebenarnya sudah menyiapkan hadiah Pak Guru. Hadiah saya harganya 30 jutaan lah. Saya mau berikan, tapi cuma dua. Hadiahnya adalah tumbler half million. Ya, tumbler 1/2 M. 30 juta karena harus beli tiket untuk ke Mekah baru beli di sana. Ya. Harganya 30 juta karena harus beli tiket untuk beli di Mekah. Oh, ada juga hadiah dari panitia, tapi hadiah saya masih ada di luar, ya. Siapa yang nanti bisa menjawab mungkin bisa dapat hadiah itu. Kecil, tapi di dalamnya tidak ada uang. Baik Bapak Ibu, yang kedua adalah tilawatul Quran. Banyak membaca Al-Quran. Di sini poin penting juga Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke fikih, ya, fikih puasa atau fikih Ramadan, tilawatul Quran. Bulan Sya'ban, kata para ulama kita, syahrus Sya'ban syahrun lil qurra. Bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Lisan ini, sekarang saya mau kasih hadiah pertama. Siapa yang berani jujur sejak Ramadan tahun lalu sampai dengan hari ini
Sejak perginya Ramadan tahun lalu sampai dengan hari ini, dia belum pernah menyentuh lagi Al-Qur'annya. Tidak ada yang mau jujur ya. Biasanya Al-Qur'an itu setelah Ramadan pergi, Al-Qur'an juga ditutup. Nanti masuk Ramadan lagi baru dibuka lagi Al-Qur'an itu. Sehingga ketika membaca lagi, ada yang berani angkat tangan tadi? Tidak ada? Sehingga ketika Al-Quran itu mau dibaca lagi, terasa lisan ini sangat berat, susah lagi mengucapkan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Saya tidak mau tanya Pak Guru kalau sudah tahu mengaji atau tidak, tapi kalau misalnya, karena kalau beliau mengaku di sini tidak enak juga ya, tapi kalau misalnya belum terlalu lancar, teman-teman di sini di Wahda Islamiyah punya program Dirosa, Masya Allah ya. Bapak Ibu juga demikian. Para hadirin wal hadirat yang ada di sini yang belum bisa baca Al-Quran dengan baik atau sudah bisa baca Al-Quran, ingin memperbaiki kembali bacaan Al-Qurannya supaya lebih fasih, maka ada program Dirosa 20 kali pertemuan, insya Allah bisa baca Al-Quran sedikit demi sedikit, terus diperbaiki sampai dengan baik insya Allah. Kalau lambat mungkin sampai 25 kali pertemuan. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk kita melatih diri, membiasakan kembali kita dengan Al-Quranul Karim, supaya nanti di bulan suci Ramadan kita punya target paling minimal kita bisa khatam Al-Quran 1 kali dalam 1 bulan itu. Kita punya target, harus punya target. Ustadz, tapi bagaimana saya mau khatam Al-Quran? Saya ini ibu rumah tangga, masak sahur, masak buka puasa dan sebagainya. Subhanallah, kita masak saja kita punya waktu, dengan Al-Quran kita tidak punya waktu. Harusnya kita lebih punya waktu dengan Al-Quran, dan saya yakin ada waktu. Saya yakin banyak waktu kita untuk bisa baca Al-Quran, dan insya Allah bisa mengkhatamkan Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi bagi Bapak Ibu yang belum bisa atau belum terlalu lancar, ingin memperlancar kembali ya, karena kadang kalau lewat di jalan kemudian ada ibu-ibu yang sedang baca Al-Quran terdengar dari toa masjid, mohon maaf ibu-ibu kalau misalnya ada di antara ibu-ibu yang hadir, terdengar kadang di toa masjid a'udzubillah ya, terdengar di toa masjid. Aduh, bagi orang yang sudah bisa baca Al-Quran dengan baik, terganggu sekali. Ya Allah, huruf-huruf yang dia ucapkan mengganggu telingaku. Subhanallah ya, maka jangan malu, mari kita belajar bersama. Yang ketiga, dan ini intinya, adalah mempelajari hukum-hukum seputar Ramadan. Di antara hal yang selalu dipersiapkan oleh para ulama kita sebelum datang bulan suci Ramadan, terutama di bulan Sya'ban, adalah bagaimana mereka mengkaji kembali, membuka kembali lembaran-lembaran kitab-kitab mereka, mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini beribadah kepada Sang Pencipta, dan beribadah kepada Sang Pencipta tidak hanya sekadar melakukan ibadah begitu saja, tapi kita harus melakukannya berdasarkan apa yang Allah inginkan. Kita melakukannya berdasarkan apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Bagaimana kita bisa mengetahuinya kalau kita tidak mempelajari hal tersebut? Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Imam Bukhari kenal Pak Guru ya? Imam Bukhari kenal ya? Pernah kenalan? Ya. Saya kenal Pak. Kenal ya? Pernah dengar nama ya? Ya, sering dengar bukan. Masya Allah, Imam Al-Bukhari, penyusun kitab Sahih Al-Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Beliau menyusun atau menuliskan satu bab khusus Bapak Ibu. Beliau katakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab pembahasan tentang wajibnya berilmu sebelum berkata dan berbuat. Sebelum berkata dan berbuat dalam persoalan agama, sebelum beramal ibadah, harus diilmui dulu. Salat Pak Guru, salat Pak Guru. Misalnya, bagaimana bertakbir? Bagaimana Nabi bertakbir? Jangan kita sembarang datang, Allahu Akbar. Atau ada juga yang Allah.
dan sebagainya. Bagaimana Nabi bertakbir? Kita harus tahu bagaimana Nabi bertakbir. Supaya apa? Supaya amal ibadah kita sesuai dengan apa yang Nabi lakukan, dan itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya yang katakan itu, tapi Allah firmankan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Nabi datang dengannya maka ambillah, contohilah, dan apa yang Nabi tidak lakukan, Nabi larang, maka tinggalkanlah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wala yusyrik biibadati rabbih ahada." Siapa yang benar-benar berharap berjumpa dengan perjumpaan terbaik bersama dengan Allah Subhanahu wa taala nanti, maka hendaklah dia beramal dengan amal soleh. Amal soleh, kata para ulama, yaitu amal yang sesuai dengan apa yang Nabi SAW contohkan kepada kita. Bagaimana beliau bertakbir, bagaimana beliau ruku, bagaimana beliau i'tidal, bagaimana beliau sujud. Ya, ada orang bangkit dari ruku, i'tidal, bangkit dari ruku. Mungkin Pak Guru pernah lihat itu video, anak kecil bangkit dari ruku, dia salto ke belakang baru. Subhanallah. Ya. Kenapa sampai ada yang terjadi seperti ini? Karena kita tidak mempelajari bagaimana tata cara Nabi sholat. Puasa pun demikian. Bagaimana Nabi sahur? Apa bukan ketika sahur? Bagaimana keseharian Nabi selama berpuasa? Ya, ada orang dari habis sholat subuh sampai mau buka puasa tidur terus. Subhanallah. Ya, jadi dia bangun itu cuma untuk sholat zuhur, tidur lagi. Sholat asar bangun, tidur lagi. Nanti mau buka puasa, tiba-tiba dia bangun. Subhanallah, betapa melelahkan puasaku hari ini. Tidur itu ibadah menurutnya Pak Ustadz. Subhanallah, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, adalah hadis yang lemah, bukan hadis yang kuat. Seandainya tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, maka kita akan tidur terus. Tapi tidur bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan dengan tidur supaya lebih kuat beribadah. Jadi ketika akan tidur malam, saya niatkan dalam hati saya supaya saya bisa bangun malam, supaya saya bisa kuat sholat subuh, tidak mengantuk sholat subuh. Tidur kita akan bernilai ibadah. Oke, kita belum masuk di materi. Bismillah, selanjutnya. Masya Allah. Fikih Ramadan. Ramadan, saya tuliskan di sana di sudut. Ramadan zamanul hasanati. Bapak Ibu, dan ini nanti akan disampaikan juga oleh Ustadz kita, Ustadz Ishaq Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Ramadan adalah kesempatan, bulan, ya, untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar hadis yang akan kami sampaikan ini, dan mungkin juga ada yang belum pernah mendengar hadis ini. Saya sampaikan sekarang Bapak Ibu. Buka hati kita dengan hadis ini. Ini adalah ucapan Nabi SAW yang memang Nabi sudah meninggal, tapi kemudian sekarang diucapkan oleh mereka-mereka yang menyampaikan hadis itu kepada hati-hati kita semuanya. Nabi pernah mengatakan ketika bulan suci Ramadan masuk, datang bulan suci Ramadan, di malam pertama dari bulan suci Ramadan, Nabi sampaikan kepada para sahabat, "Idza dakhala Ramadan," kalau bulan suci Ramadan itu telah masuk, sejak malam pertamanya, "Futihat abwabul jannah," dibukakan semua pintu-pintu surga, "walam yuglaq minha babun," tidak ada satupun pintu surga yang ditutup oleh Allah SWT, dibukakan kesempatan. "Wa ghulliqat abwabun niran walam yuftah minha babun," sebaliknya pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya dan tidak ada satupun pintu yang dibuka oleh Allah SWT dari pintu neraka. Apa tujuannya Bapak Ibu? Apa tujuannya pintu surga Allah buka, pintu neraka Allah tutup? Tujuannya supaya kita betul-betul bersungguh-sungguh ingin meraih surga, ingin meraih surga jauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bukakan kesempatan, pintu-pintu surga dibukakan. Belum lagi Nabi tambahkan dalam riwayat hadis tersebut, Nabi SAW mengatakan, "Wa nada munadin minas sama," dan akan ada penyeru dari langit Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat Allah Subhanahu wa taala.
Saya kira drone dari Israel. Ya, subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Ramadan yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman dan Ramadan yang terbaik insyaallah buat kita semua. Bapak Ibu, Nabi katakan, "Wa nada munadin minas sama." Sejak malam pertama dari bulan suci Ramadan ada penyeru dari langit, yaitu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menyeru, "Ya baghiyal khair, aqbil." Wahai orang-orang yang senang dengan kebaikan, wahai orang-orang yang suka berbuat baik. 11 bulan ini hati kita suka berbuat baik, hati kita ingin beramal saleh, tapi kadang susah untuk melakukan amal soleh itu. Tapi di bulan Ramadan semua orang ke masjid. 11 bulan ini ada orang-orang bapak-bapak yang ingin ke masjid, takut dibilang so alim pol ya, alim-alim bulah tuh, siapa lewat dia dia tidak logo. Kadang takut, tapi di bulan Ramadan rasa takut itu hilang karena orang semuanya datang ke masjid, maka dia juga ikut datang ke masjid. Makanya malaikat-malaikat menyeru, wahai para pecinta kebaikan, orang-orang yang suka melakukan amal saleh, terimalah bulan suci Ramadan. Ini kesempatan untuk beramal saleh di bulan suci Ramadan. Dan wahai para pecinta keburukan, wa ya baghiyasyarr, wahai orang-orang yang tidak suka dengan kebaikan atau hanya suka melakukan keburukan, kemaksiatan, aksir, tahan dirimu. Di luar bulan suci Ramadan saja Allah larang, apalagi di bulan suci Ramadan. Ya, anak-anak muda yang ada sekarang, di luar bulan suci Ramadan saja ente Allah larang pacaran, apalagi bulan suci Ramadan cuman habis sholat subuh cuma pi baku bonceng di tangga 3000 misalnya. Ini bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan saja dilarang perkara-perkara yang memang diharamkan, apalagi di bulan suci Ramadan. Ibu-ibu berjilbab bukan hanya ketika di bulan Ramadan mau pergi beli bahan untuk makan sahur, untuk buka puasa, tapi di setiap hari ketika Anda keluar dari rumah Anda, Allah perintahkan Anda untuk menghiasi diri Anda dengan jilbab-jilbab yang mulia tersebut. Dipanggil oleh malaikat kita ini orang-orang beriman. Tidak hanya Allah Subhanahu wa taala yang memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tapi juga ada malaikat Allah, ditambah lagi dengan malaikat Allah, wahai para pecinta kebaikan, terima Ramadan. Wahai para pecinta keburukan, orang-orang yang suka melakukan keburukan, tahan dirimu dari berbuat maksiat dan dosa di bulan suci Ramadan ini. Lalu Nabi sampaikan di lafaz hadis itu, Nabi katakan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan ketahuilah, Allah memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam. Pak, Bu, setiap malam ada kesempatan untuk kita dibebaskan dari api neraka. Setiap malam ada kesempatan dari Ramadan, setiap malam dari Ramadan ada kesempatan untuk kita bisa lebih mendekat ke surga, menjauh dari neraka. Setiap malam, dari malam pertama sampai malam terakhir. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa meraih surga dan jauh dari neraka kalau Ramadan kita cuman sekedar kita lalui begitu saja? Kita tidak ilmui apa yang harus kita lakukan di dalamnya. Maka materi ini insya Allah lebih dari 30 menit. Lanjut, seputar ahkam puasa, definisi puasa, ya. Apa ini? Nah, ini tambahan dari orang yang bikin itu bukan tulisan saya. Baik, definisi puasa tadi Bapak Ibu. Puasa secara bahasa artinya al-imsak, menahan. Jadi yang sering kita dengarkan di radio, imsak, 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 itu artinya menahan. Ya, imsak itu artinya menahan. Secara istilah, dan ini yang kita pakai untuk kita amalkan, ya, puasa itu artinya menahan diri
dari segala macam perkara yang bisa membatalkannya. Kita menahan diri kita dari segala yang bisa membatalkannya, baik itu makanan, minuman, ya, ataupun mohon maaf berhubungan suami istri di siang hari dari bulan suci Ramadan. Dan para ulama biasanya menambahkan definisi ini dengan kata ta'abbudan lillahi subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk beribadah kepada Allah. Kenapa sebagai bentuk beribadah kepada Allah? Ada orang menahan diri dari makan dan minum tapi dia tidak dapat pahala. Ada atau tidak Bapak Ibu? Ada. Yang dia dapat cuma rasa lapar, yang dia dapat cuma rasa haus, tapi pahala dia tidak dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak niatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Makanya lihat Bapak Ibu, hadis-hadis tentang keutamaan orang puasa, keutamaan orang sholat tarawih. Nabi katakan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, begitu pula siapa yang sholat tarawih, dalam lafaz hadis yang dalam satu hadis yang sama, siapa yang sholat tarawih di bulan suci Ramadan tapi dengan dua syarat utama, imanan, benar-benar karena didasari iman, dorongan keimanan, dia mengimani Allah yang memanggil dia dan memerintahkan dia untuk berpuasa, ditambah lagi wahtisaban, benar-benar dia melakukan puasa ini karena mengharapkan pahala dari Allah. Dia tidak sholat tarawih supaya orang bilang, wih, sholat tarawih di Pak Guru, ya. Dia tidak sholat tarawih hanya karena tidak ada bahan untuk konten. Tidak bersinggung Pauli. Ya, ya, itu mau kesilang manganto. Dia sholat tarawih karena dorongan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa balasan dari Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Berapa banyak dosa kita yang telah berlalu? Berapa banyak Pak Guru? Tak terhitung, subhanallah. Saya kasih hadiah satu keranjang buah. Satu keranjang buah. Tidak perlu jawab pertanyaan saya, cukup angkat tangan saja. Cukup angkat tangan saja, dapat buah satu keranjang. Pertanyaannya adalah, siapa yang berani angkat tangan mengakui bahwa dirinya tidak pernah berbuat dosa? Satu keranjang ini. Ada yang berani angkat tangan? La haula wala quwata illa billah. Yang berbicara dan yang menyaksikan semua ini, kita semua adalah pendosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya katakan, yang berbicara dan yang sedang duduk menyaksikan semua ini, kita semua adalah pendosa. Seandainya kita catat setiap dosa kita 11 bulan ini, habis semua buku di Mufidah untuk kita catatkan dosa-dosa kita. Habis. Tapi Allah datangkan bulan suci Ramadan, lalu lewat lisan nabinya Allah perintahkan untuk sampaikan, man shoma Ramadan, siapa yang benar-benar berpuasa di bulan suci Ramadan karena dorongan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, dosa 11 bulan, habis buku catatan itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Sebagian ulama mengatakan dosa kecil ataupun dosa besar, sebagian ulama mengatakan hanya dosa-dosa kecil saja, karena dosa besar harus dengan taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau diampuni dosa yang telah berlalu tapi saya khawatir puasa saya tidak begitu sempurna. Nabi katakan ada lagi di malam hari, wa man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan siapa yang berdiri di malam hari dari bulan suci Ramadan, yaitu salat tarawih karena dorongan keimanan, mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Belum cukup sampai di situ, Nabi katakan, wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan siapa yang berdiri sholat di Lailatul Qadar, Pak Guru ingat baik-baik Pak Guru. Iya. Saya sayang di Pak Guru. Ya. Sebenarnya saya menyampaikan untuk dorang. Cuman di Pak Guru yang dekat. Ingat baik-baik Pak Guru. Ya. Nabi katakan, siapa yang sholat di Lailatul Qadar, bukan bapontar. Iya.
Biasanya orang di 10 hari terakhir berpontar. Pak Ustadz potong sadik ya. Ya. Tahun kemarin di bulan puasa itu saya Lailatul Qadarnya di Tanah Suci. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah saya sempat sholat taraweh di depan di Raudah, di depan mimbarnya Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal beliau ya, yang telah beliau ceritakan kepada kita semua. Itu kebanggaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Yang tidak semua orang itu bisa dapatkan. Masya Allah. Masya Allah. Bapak Ibu, menceritakan amal ibadah kita dalam rangka memotivasi orang lain adalah hal yang dibenarkan. Dan saya berangkat itu karena konten. Ya, saya diundang itu mempromosikan sebuah travel. Masya Allah. Alhamdulillah saya dapat bonusnya, dan gaji saya di bulan itu saya berangkatkan umroh mertua saya. Allahu Akbar. Mertua ya? Karena orang tua masih ada penyakit Pak Ustadz, tidak bisa berangkat pada saat itu. Mertua yang pertama ya? Mertua yang selamanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut supaya hilang manganto. Waktu-waktu manganto ini. Masya Allah. Bapak Ibu sudah cukup? Alhamdulillah. Kalau ada Pak Isal lagi di sini lebih seru kayaknya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi Allah berikan kesempatan kita ini diampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan dengan puasa di siang hari, sholat tarawih di malam hari, dan ditutup dengan sholat di Lailatul Qadar. Kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar, makanya jaga 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Oke, kita percepat jemaah sekalian. Kita percepat. Ya, kalau lama-lama saya dengan tipe guru ini, lama-lama saya semua bikin konten dengan beliau. Saya tidak mau jadi ustadz. Hukum puasa Ramadan, hukumnya wajib bagi setiap muslim yang berakal, yang balik, ya, yang mendapatkan bulan suci Ramadan dalam keadaan dia mukim, tidak sedang safar, dia juga dalam keadaan sehat, tidak sakit, wajib dia melakukan ya ibadah ini, yaitu berpuasa. Dia juga adalah seorang wanita yang mohon maaf tidak sedang datang bulan, ya, tidak sedang datang bulan, dia wajib untuk berpuasa. Kenapa diwajibkan? Karena Al-Quran, hadis Nabi, juga kesepakatan para ulama kita menunjukkan hal itu. Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kalian berpuasa. Nabi SAW juga dalam hadis beliau, bunyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 dasar, 5 pondasi. Di antaranya adalah wasaum Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, para ulama kita, Ibnu Qudamah dan yang lainnya, mereka menyebutkan kesepakatan para ulama bahwa puasa di bulan suci Ramadan wajib. Perlu digarisbawahi Bapak Ibu, puasa di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu 29 atau 30 hari, cuman 2 itu, antara 29 dan 30. Tidak ada puasa Ramadan 3 hari. Ada orang puasa 3 hari Pak Guru, setelah itu hari raya dia. Subhanallah. Ada orang berpuasa 3 hari, tapi dia punya dalil juga. Dia bilang 1 kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan, jadi 1 hari jadi 10 hari. Saya cukup berpuasa 3 hari. Subhanallah. Jangan Bapak Ibu, kita diwajibkan untuk berpuasa 1 bulan penuh, 29 atau 30 hari. Ya. Selanjutnya coba kembali lagi yang tadi sebelumnya. Pak Guru, ada tipe guru foto di sini? Tidak ada ya? Tapi tahun kemarin saya posting di Facebook ada Pak. Oh. Iya. Ada. Masya Allah. Lanjut. Masya Allah. Barakallahu fikum. Rukun puasa, ini paling penting Bapak Ibu. Rukun itu adalah sesuatu yang apabila tidak kita lakukan, maka ibadah kita tidak diterima. Harus kita melakukannya. Dan subhanallah, di antara karunia Allah, rahmat Allah, Allah jadikan rukun puasa itu cuma 2, tapi cabang-cabangnya banyak. Ya, rukun puasa ada 2. Yang pertama adalah an-niyah, niat. Tidak ada orang berpuasa tidak berniat. Betul? Tidak ada orang berpuasa tidak berniat. Dia harus niat.
Cuma yang harus kita pahami Bapak Ibu adalah untuk puasa wajib seperti puasa Ramadan, niatnya harus sebelum subuh. Sebelum masuk waktu fajar, yaitu waktu subuh, kita harus pasang niat di situ. Dan para ulama kita mengatakan untuk puasa 1 bulan penuh Ramadan, boleh kita niatkan sejak awal hari pertama, saya mau puasa untuk 1 bulan, supaya menjaga jangan sampai ada satu malam tiba-tiba kita tertidur, tidak sempat berniat sebelumnya, tapi kita sudah punya niat sejak awal untuk berpuasa 1 bulan. Nabi mengatakan dalam hadisnya, man lam yubayyitin niyah minal lail au qabla al-fajr fala siyama lahu. Siapa yang tidak memabitkan niatnya, memalamkan niatnya sebelum masuknya waktu subuh, maka tidak ada puasa bagi dia. Yang dimaksudkan adalah puasa wajib. Adapun puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, ya, atau puasa sunnah secara mutlak, itu boleh kita niatkan meskipun sudah lewat waktu subuh. Yang penting sejak masuk waktu subuh kita belum melakukan perkara yang membatalkan puasa. Suatu ketika Nabi datang kepada istri beliau, ya, salah satu istri beliau, lalu Nabi bertanya, apakah kalian punya makanan di dalam rumah? Ya, ini bisa jadi salah satu bahan konten Pak Guru, ya, bikin dengan timai tua. Tapi betul-betul berpuasa, jangan cuma jadi konten. Nabi bertanya, apakah kalian punya makanan di dalam rumah? Aisyah atau istri beliau mengatakan, tidak ada wahai Rasulullah. Memang betul-betul tidak ada. Orang termulia tidak ada makanan di dalam rumah. Subhanallah, orang termulia tidak ada makanan di dalam rumah. Hari ini kita 1 hari saja istri tidak dapat memasak, piring jadi piring terbang. Suami yang luar biasa. Maka apa Nabi katakan ketika Nabi tidak dapati makanan dalam rumah? Nabi katakan, idzan ana shaim. Kalau begitu aku akan berpuasa. Padahal sudah lewat waktu subuh. Dari sini para ulama mengatakan boleh kita niatkan untuk puasa sunnah meskipun sudah lewat waktu subuh, dengan catatan memang dari subuh itu kita belum melakukan perkara yang membatalkan puasa. Tapi kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan, harus sejak malam kita niat. Apa niat puasa Bapak Ibu? Apa niat puasa? Apa niat puasa Pak Guru? Sudah pelupa karena 1 tahun 1 kali ini. Nawaitu sauma gadin, ya, sauma gadin, maksudnya sauma gadin, besok. Saya berniat puasa besok. Ya. Itu niatnya. Kita tahu dari mana kalau niat kita betul-betul karena Allah, Bapak Ibu? Apakah lisan kita mengucapkan lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, atau yang dinilai oleh Allah adalah yang ada di dalam hati kita? Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa yang dinilai oleh Allah adalah apa yang ada di dalam hati kita. Makanya para ulama kita mengatakan tidak perlu kita mengucapkan niat kita, karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Yang tersembunyi di dalam hati Allah tahu, apalagi yang belum kita ucapkan, Allah tahu semuanya. Makanya innamal a'malu binniyat, amalan itu tergantung dari niat. Hanya saja amalan itu tergantung dari niatnya. Semua amal ibadah kita Bapak Ibu tidak akan bernilai di hadapan Allah kalau tidak ada niat.